Waktu keadaan di luar sana berubah, Tuhan tidak pernah berubah. Dia tetap bersama-sama dengan kita. Bahkan ketika kita ditolak orang-orang di luar, Tuhan tidak pernah menolak kita. Juga ketika di dalam hati kita sulit menerima sesuatu yang sedang terjadi, yang mungkin itu menusuk. Seperti kata pemazmur, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Betapa ajaibnya Tuhan. Nobody can love me like Jesus. Nobody can love me like Jesus. No, nobody like Jesus. No, nobody.
sumber kekuatan dan kehidupan kami. Kau yang menyegarkan jiwa kami saat kami lelah. Kau yang memberi kekuatan saat kami lemah. Kau yang menyembuhkan kami dan yang memulihkan kami dengan kasih yang sempurna. Kami bersyukur Tuhan, satu-satunya yang kami andalkan, satu-satunya yang kami percaya, hanya Kau Yesus, hanya Kau Tuhan. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, itu Engkau Tuhan. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Shalom saudara, selamat hari Minggu. Senang sekali berjumpa dengan saudara pada minggu kedua di bulan September kali ini. Saudara bersama saya lagi. Saya sangat diberkati dengan apa yang Pak Riz sampaikan minggu lalu. Minggu lalu beliau menyampaikan tentang penerimaan dalam sebuah hubungan. Dalam hubungan, penerimaan itu penting. Rasa diterima itu menyenangkan.
perasaan tertolak biasanya ada dalam diri kita dan tersimpan baik-baik jauh di dalam hati kita. Pak Riz sampaikan mengambil ayat dari Roma 15 ayat 1 sampai yang ke-7. Terimalah satu dengan yang lain, seperti Kristus juga menerima kita. Kita harus membuka diri kita, punya pengalaman dari dalam, punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Bagaimana kita merasakan diterima oleh Kristus? Beliau sampaikan miliki pengalaman dengan Roh Kudus. Alami bahwa kita sudah diterima oleh Kristus. Menerima orang baik sangat mudah untuk kita. Sulit menerima orang yang menolak kita, menyakiti atau berbuat jahat kepada kita. Disampaikan dengan lengkap sekali. Saya percaya ada terobosan dalam hidup setiap saudara. Dari waktu ketika kita mendengarkan minggu lalu, memahami, merenungkan betapa Kristus sudah menerima kita. Nah, pagi ini saya akan melanjutkan bicara soal penerimaan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami siap menerima apa yang Tuhan ingin sampaikan. Urapi hamba-Mu dan setiap saudara yang mendengarkan firman pagi ini. Di dalam nama Yesus. Amin. Bicara soal penerimaan, kita harus pahami kadang-kadang sulit untuk menerima diri sendiri. Jadi penerimaan bisa dimulai, seharusnya dimulai dari menerima diri sendiri. Baru saudara sanggup menerima orang lain. Sebab terkadang kalau kita melakukan satu kesalahan, kita akan menolak diri kita sendiri. Dan itu akan membuat kita terpuruk. Alangkah baiknya kalau kita bisa menerima diri kita sendiri. Saudara masih ingat Desember lalu saya juga bercerita tentang Kevin Carter, wartawan foto Afrika Selatan. Beliau adalah pemenang penghargaan fotografi Pulitzer Prize untuk fotonya tentang seorang anak dan burung bangkai di Sudan. Kondisi anak itu dalam keadaan sekarat. Yang tragisnya, Kevin ditemukan mati, bunuh diri karena menyesal tidak melakukan kebaikan terhadap gadis yang dia foto. Kevin tidak bisa mengampuni dirinya sendiri. Kevin tidak bisa menerima dirinya sendiri karena tidak menolong gadis yang sekarat itu. Dia tidak bisa menerima bahwa dia tidak menolong, melakukan kebaikan. Saudara, penerimaan tidak berdiri sendiri. Penerimaan berjalan bersama dengan pengampunan dan kasih. Penerimaan identik dengan pengampunan. Amin. Mengampuni dan menerima itu adalah proses seumur hidup. Semua kita, saya percaya, bisa bersaksi betapa tidak mudah menerima seseorang kalau keadaannya atau apa yang dia buat mengecewakan kita. Kecewa, kata yang dipakai. Kecewa adalah perasaan bahwa segalanya seharusnya lebih baik daripada yang ada, ya kan? Manusia atau kita seharusnya lebih baik daripada sekarang. Keadaan seharusnya lebih baik daripada yang sekarang. Keuangan seharusnya lebih baik daripada yang sekarang. Relasi seharusnya lebih baik daripada yang sekarang. Dan tahukah Anda? Saudara benar, Anda benar. Segala hal seharusnya lebih baik daripada yang sekarang. Tidak heran. Saya juga pernah mengalami lelah
Begitu juga dengan saudara. Apalagi di musim pandemi ini, bukan? Manusia sangat tergantung kepada hasil akhir. Kita semua ingin cepat-cepat lihat hasil akhir. Kita berkata bahwa kita percaya kepada Tuhan. Namun di belakang layar kita berusaha keras dan emosi kita berbelit mencoba untuk mengendalikan hasil akhir dari segala yang terjadi. Kita memuji Tuhan ketika keseharian kita terlihat seperti apa yang kita pikirkan. Lalu kita mempertanyakan Tuhan ketika itu tidak sesuai. Dan menjauh dari Tuhan ketika kita memiliki kecurigaan bahwa Tuhanlah yang membakar pengharapan yang kita pegang. Bahkan orang-orang yang paling tegar pun dapat merasa dirampok oleh angin perubahan yang tidak terduga ini. Ya, saya membuat anggapan yang begitu besar tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh Tuhan yang baik. Dan kemudian menemukan diri saya kecewa ketika arah angin berubah dan semuanya terasa tidak benar. Bagaimana dengan saudara? Ada pengharapan. Meskipun kita tidak dapat memperkirakan atau mengendalikan atau menentukan hasil akhir dari kondisi kita saat ini, kita dapat mengetahui dengan sangat yakin bahwa kita akan baik-baik saja. Lebih daripada sekedar baik, lebih daripada sekedar normal, kita akan berkemenangan karena Yesus menang. 1 Korintus 15 ayat 57 katakan begini, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, saya pikir kalau kita bicara penerimaan, tadi saya sudah bilang identik dengan pengampunan. Saya sudah pernah sampaikan bahwa mengampuni adalah untuk kesembuhan dirimu sendiri. Mengampuni adalah untuk kesembuhan diri kita sendiri. Jika ada orang yang layak membalas kejahatan bukan dengan mengasihi di dalam Alkitab, dialah Yusuf. Hari ini saya akan berbagi tentang Yusuf. Ceritanya begini, saudara-saudaranya sangat membenci dia. Mereka merencana untuk membunuh dia, tetapi kemudian memilih menjualnya pada perbudakan. Tahun-tahun berlalu dan Yusuf mengalami semua bentuk masalah dan kekecewaan dan sakit hati. Namun Yusuf mempertahankan sikap baik dan Tuhan terus memberkati Yusuf. Saya akan bukakan kepada saudara cerita tentang Yusuf ini terambil dari Kejadian 33. Di dalam Kejadian pasal 39 maksud saya, Kejadian 39, perikopnya berbicara tentang Yusuf di rumah Potifar. Saudara, kalau saudara baca, kita tidak perlu baca seluruh pasal ini dari ayat 1 sampai 39. Saya akan bacakan judul perikopnya adalah Yusuf di rumah Potifar. Dalam perikop ini 3 kali dicatat tentang Tuhan menyertai Yusuf. Saya bacakan Kejadian 39 ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Yang berikutnya,
Kejadian 39 ayat 21, firman Tuhan berkata begini, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Yang berikutnya dikatakan oleh dalam Kejadian 39 ayat 23, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Saudara, dalam satu perikop, dalam satu pasal ini 3 kali disebutkan tentang Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan dan Yusuf adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ini menjelaskan makna dari penyertaan di pasal ini. Saudara, kita bisa lihat bersama betapa sekalipun disertai Tuhan, Yusuf tetap mengalami proses berat. Yusuf tetap mengalami keadaan yang tidak enak. Yusuf tetap mengalami tertolak. Yusuf disingkirkan. Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Itu padahal ayatnya mengatakan dia disertai Tuhan. Ya kan? Tapi bukti pernyataan Tuhan menolong Yusuf keluar dari proses berat ini. Dan itu masih belum selesai, saudara. Proses lain masih ada. Tuhan tetap menyertai Yusuf, bukan? Sampai tiba satu ketika kelaparan terjadi. Saudara pasti tahu ceritanya. Bagaimana saudara-saudara Yusuf akhirnya harus ke Mesir untuk membeli gandum, bahan-bahan makanan mereka. Saya bacakan di Kejadian 42 ayat 7 sampai 8. Judul perikopnya adalah saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya. Tetapi ia berlaku seolah-olah ia seorang asing kepada mereka. Ia menegur mereka dan membentak, katanya, "Dari mana kamu?" Jawab mereka, "Dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan." Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya. Firman Tuhan bilang, tetapi dia tidak dikenal oleh mereka. Saudara bayangkan, terjadi perubahan besar terhadap Yusuf. Orang yang menyakiti dia, orang yang menjerumuskan dia, saudara-saudaranya tidak bisa mengenali dia lagi. Pasti ada satu perubahan yang terjadi, yang bisa dilihat, yang berbeda. Karena apa? Tuhan menyertai Yusuf. Amin. Kejadian 42 ayat 23 dan 24 berkata, tapi mereka tidak tahu bahwa Yusuf mengerti perkataan mereka, sebab mereka memakai seorang juru bahasa. Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka, lalu menangis ketika ia kembali kepada mereka dan berkata kepada mereka. Saya stop di situ. Saudara bayangkan ketika keluarganya, saudara-saudaranya datang untuk membeli bahan makanan. Saudara bisa bayangkan konflik batin yang terjadi di dalam Yusuf. Tidak mudah menerima orang yang melakukan kejahatan terhadap kita, bukan? Yusuf mengalaminya. Saudara bayangkan konflik batinnya membuat Yusuf memilih untuk pergi, mengundurkan diri dari mereka. Lalu apa yang dia buat? Menangis. Saudara pasti paham. Saudara yang sudah mengalami kondisi-kondisi seperti ini, saudara pasti paham momen itu. Ada konflik batin yang terjadi, bukan? Akhirnya saya tahu Yusuf menang karena kita sama-sama tahu ceritanya. Kejadian 45 ayat 2 dan 3. Yusuf memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya. Saudara bisa bayangkan konflik batin yang terjadi sampai Yusuf memutuskan akhirnya di Kejadian 45. Saudara pasti tahu ceritanya ya. Kejadian 45 ayat 2 dan 3 bilang begini. Setelah itu ia menangislah ia keras-keras
sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Saudara, keberanian Yusuf mengampuni lalu menerima keluarganya dan memperkenalkan diri kepada mereka. Aku Yusuf. Kejadian 45 ayat 5 dan 8 mencatat begini. Tetapi sekarang, ini perkataan Yusuf, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ayat 8 bilang begini, Kejadian 45 ayat 8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Luar biasa. Keputusan yang luar biasa. Setelah 13 tahun berlalu dipenjarakan untuk kejahatan yang tidak Yusuf lakukan, secara adikodrati Tuhan mengangkat dia menjadi pejabat kedua tertinggi di Mesir. Saudara, saya ingin mengulanginya ketika saudara-saudaranya datang ke Mesir dan menyadari bahwa hidup mereka berada di tangan Yusuf. Dapatkah saudara bayangkan ketakutan yang mencengkram hati mereka saat itu? Ini adalah kesempatan Yusuf untuk membalas dendam, bukan? Terhadap mereka. Namun Yusuf bertindak lain. Yusuf menaruh belas kasihan. Dia tahu bagaimana memperlakukan orang lain sekalipun orang itu menyakiti dia. Dia tahu memperlakukan orang lain dengan benar. Yusuf memilih untuk mengampuni dan menerima saudara-saudaranya. Tidak heran jika dia sangat diberkati oleh kemurahan Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, pengampunan adalah contoh utama bekerjanya kasih di dalam kita. Dengan tidak mengampuni, kita tetap terkait dengan kehidupan orang lain. Semua yang mereka katakan dan mereka lakukan membuat mereka seakan-akan hidup di dalam kita serta menyakiti kita berulang-ulang kali. Saya ingin tegaskan lagi, dengan mengampuni kita melepaskan keterkaitan diri kita dari situasi yang kita alami. Justru kita melindungi jiwa kita dan menciptakan keterkaitan satu dengan lain dengan sehat. Amin. Pengampunan adalah membuat keputusan secara sadar untuk berhenti membenci, karena kebencian sama sekali tidak ada gunanya. Amin. Ini yang perlu kita ingat. Mengampuni seringkali adalah satu proses, adalah suatu proses, bukan tindakan sekali jadi. Untuk itu, saudara dan saya, kita perlu terus-menerus memberikan pengampunan terhadap orang yang melukai kita. Bukan sikap yang kadang-kadang, melainkan merupakan sikap kita yang permanen. Amin. Ini akan berdampak besar. Akan ada tingkat-tingkat berkat dan kemurahan Tuhan yang akan saudara dan saya alami dalam hidup kita.
Mungkin saudara mempunyai anak-anak yang sudah melakukan kesalahan besar terhadapmu. Mungkin Anda merasakan seakan-akan seluruh hidupmu telah direnggut oleh seseorang. Akan tetapi jika saudara memilih untuk mengampuni mereka, saudara dapat mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Saudara bisa melihat bahkan menerima orang yang sudah menyakiti Anda, membalas kejahatan mereka dengan kebaikan. Dengan semua perlakuan saudara-saudara Yusuf, Yusuf memilih untuk tidak hidup dalam kepahitan. Kepahitan lebih dari sekedar pandangan negatif terhadap hidup. Kepahitan merupakan kekuatan yang merusak relasi kita dengan siapapun, terutama menghancurkan diri kita sendiri. Alkitab berkata bahwa kita harus perhatikan supaya jangan ada orang yang membalas kejahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa berbuat baik. Pilihannya ada pada saudara dan saya. Kita harus memilih untuk membagikan kemurahan dan kebaikan Tuhan kepada setiap orang. Saudara, yang terakhir, kita akan lihat di dalam Perjanjian Baru. Yesus mengajarkan hal penerimaan dengan luar biasa. Hal tentang penerimaan luar biasa. Saya bacakan terambil dari Lukas 15. Perikop ini tentang cerita anak bungsu. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Semua saudara pasti paham dan sudah tahu cerita anak bungsu yang kembali kepada bapaknya setelah semua yang ia lakukan. Bapaknya memilih untuk membuat pesta dan menyambut dan menerima kembali anak bungsunya. Luar biasa, bukan? Contoh penerimaan dari seorang bapak. Anak sulung pulang dan tidak bisa menerima perlakuan ayahnya terhadap adiknya. Saya ulangi, anak sulung pulang dan tidak bisa menerima perlakuan ayahnya terhadap adiknya. Apa yang dia buat? Unjuk rasa. Kasih tahu perasaannya kepada papanya, keberatannya bahwa dia tidak bisa menerima. Selama ini dia ada dengan bapak tidak pernah bikin hal yang seperti ini. Tapi saudara, di sini saya mau tekankan. Pesta tidak berhenti karena saudara keberatan dan tidak mau menerima. Pesta tidak berhenti karena keberatan si sulung yang dia sudah sampaikan kepada papanya. Kalau kita baca, tidak dituliskan bahwa akhirnya bapaknya menghentikan pesta. Tidak. Pesta penyambutan, penerimaan anak yang salah itu kembali terus berlangsung. Sayang sekali kalau saudara dan saya, kita tetap mau hidup dalam kepahitan. Sementara ada pesta pengampunan yang Tuhan berikan. Iya kan? Pesta tetap berlangsung. Saudara mau tetap hidup dalam kepahitan atau mau memulai menerimanya? Saya mau ingatkan, tidak ada orang yang bertanggung jawab atas sukacitamu atau untuk membuatmu bersukacita. Saudaralah yang bertanggung jawab atas sukacitamu. Putuskan untuk berhenti hidup dalam sakit hati dan kecewa. Terimalah apapun yang datang dalam hidupmu dengan mengucap syukur. Segalanya tetap akan mendatangkan kebaikan. Penerimaan ditentukan oleh keputusan kita semua. Keputusan saudara dan keputusan saya. Untuk segala sesuatu yang kita jalani dan hadapi dalam hidup ini, ingat firman ini. Filipi 4 ayat 13. Terjemahan sederhana Indonesia berkata begini, saya bisa menghadapi segala keadaan
karena Kristus selalu memberi kekuatan kepada saya. Saudara dan saya sanggup menerima siapapun yang Tuhan perhadapkan dalam hidup. Kita berdoa. Bapa, hamba sudah berhenti menyampaikan kebenaran-Mu, apa yang Tuhan bukakan kepadaku. Percaya bahwa Roh Kudus akan menerangkan jauh lebih hebat, jauh lebih dalam kepada setiap orang yang mendengarkannya. Pagi ini, di minggu-minggu ke depan, kami akan sanggup menerima orang lain, bahkan yang menyakiti kami. Dalam hubungan kami akan baik-baik saja, sebab Tuhan mengajarkan yang baik kepada kami. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan dan kasih-Mu kepada semua kami, dalam nama Yesus. Amin. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Saya kutip kembali Filipi 4 ayat 13 yang tadi dibacakan. Saya bisa menghadapi segala keadaan karena Kristus yang selalu memberi kekuatan kepada saya. Arahkan hati saudara kepada Bapa Sorgawi. Dia pasti menguatkan dan memampukan kita semua untuk melewati semuanya ini. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kasih, anugerah, limpah dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu.
Here we are, Rock, representatives of Christ's